antisipatif dalam mengantisipasi set piece sehingga 2 pertandingan terakhir kita clean sheet. Sama. Pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada final Piala AFF di bawah usia 22 tahun. Tentu saja Bung Haris, ini adalah final yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena nampaknya Thailand pun hampir tidak ada perubahan yang berarti karena memang sebagian besar pemainnya yang tampil di semifinal juga ikut bermain. Ya, hanya satu perubahan ya. Kitipong Sansanin tidak main digantikan Sanpan Kesi. Kita sudah kotak penalti tadi Marinus dan shooting yang sangat luar biasa, namun gagal tadi menghasilkan gol karena diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang. Terlepas kemudian datang Osvaldo Hai, sayang. Jarunsak Wonggom lakukan sudah tinggi datangnya di kotak penalti sangat berbahaya. Hampir saja tadi. Kini bola dibuang kembali oleh Indonesia dan menghasilkan nampaknya Thailand tadi membuang bola. Tadi kita ada Jarunsak, ada gini Adjet Sadakon, ada Sakuncai, direbut oleh Witan Sulaiman. Ada kita lihat lagi Jarunsak di kotak penalti sangat berbahaya. Sliding yang luar biasa, santik. Bungkis, Ondol Power, 17. Terutama untuk pemain-pemain muda ya. Asnawi, masih Asnawi sangat cepat Asnawi langsung ke Witan Sulaiman. Witan. Ini kita lihat, cantik sekali. Benar-benar santik tadi. Betul. Santik namun kembali melakukan tendangan penjuru buat Thailand. Lakukan sudah tinggi datangnya sangat berbahaya. Tinju yang sangat baik dari Awan Seto. Kembali serangan dari Thailand. Kita lihat ada masih Asnawi ke kanan. Ada kita lihat Witan Sulaiman ke tengah. Witan Sulaiman shooting. Kita lihat bagaimana shooting yang sangat baik Bung Haris. Iya, Witan mencari ruang yang pas untuk melepas. Cepat dari Sampan Kesi. Gagalkan serangan dilakukan Witan dan wasit Nguyen Hien Tin dari Vietnam telah meniup tanda berakhirnya pertandingan babak pertama Indonesia Thailand pada final Piala AFF di bawah usia 22 tahun 2019 dan skor 0-0 tetap bertahan hingga usainya pertandingan babak pertama ini. Nampaknya tidak ada pergantian pemain, tidak ada perubahan yang terjadi di antara kedua kesebelasan. Tadi wasit Nguyen Hien Tin dari Vietnam baru saja meniup peluit dari mulai pertandingan babak kedua. Masih Firza dipegang oleh Pisit Sani Rizky, shooting Sani Rizky terlihat dengan Sampan Kesi, maksudnya dengan Tampisit, umpan terobosan sangat baik. Witan Sulaiman keluar dari sarangnya penjaga gawang Korapat Narinchan tadi. Di kotak penalti. Tenang, santuy. Ada Jarunsak, shooting Jarunsak diblok nampaknya dengan sangat baik oleh Awan Seto, dibuang oleh Endro Hidayat langsung berdepan kepada Marinus. Tangan bebas Thailand. Carapol, kotak penalti berbahaya dan gol pemirsa. Kembali kita lihat kapten ke-11 menjadi pencetak gol buat Thailand, yakni Saringkan Saitopo yang mampu menjudul bola tanpa pengawal para pemain Indonesia, Bung Haris. Ya, ini yang dari stadion kita wanti-wanti jangan sampai banyak melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti. Ya, dan ini gol ketiga yang bersarang ke gawang kita dari situasi set piece. Gianzola langsung kita lihat ada Sani Rizky shooting dan gol! Santik, gol yang sangat santik dari Sani Rizky Fauzi, berbelok arah tadi dan membingungkan penjaga gawang Korapat Narinchan sehingga menyebabkan skor menjadi 1-1 Indonesia dengan Thailand pada babak final Piala AFF di bawah usia 22 tahun 2019 ini, Bung Haris. Sani Rizky sebelum tampil di turnamen ini hampir tidak banyak yang tahu siapa Sani Rizky, tapi dengan golnya ini kita lihat dia mendrive bola ke tengah, shoot dan membentur Balini Rivaldo Ferre. Saat itu Rivaldo Ferre benar-benar menjadi sangat luar biasa. Osvaldo Hai luar biasa, kartu kuning jelas buat Saringkan karena menjatuhkan Osvaldo Hai.
Harus kartu kuning. Apakah diberikan kartu kuning oleh wasit? Jelas memang harus kartu kuning, Bung Haris. Betul. Lutfi Kamal lakukan, sudah berbahaya datang, dan Osvaldo Hai kali ini tidak menjanjikan kesempatan yang ada untuk bisa menciptakan gol. Kali ini lewat kepalanya hasil umpan Lutfi Kamal sehingga menjadi 2-1 untuk keunggulan sementara Indonesia. Berbalik unggul kini Indonesia atas Thailand pada babak final Piala AFF di bawah usia 22 tahun ini, Bung Haris. Sujud syukur kita lihat bagaimana Osvaldo Hai memaksimalkan umpan cantik sekali, umpan cantik manja dari seorang Lutfi Kamal Bahasa. Ini gelandang modern bukan hanya kuat dalam mengantisipasi serangan-serangan lawan, tapi piawai dalam memberi umpan. Nah, gol yang sangat cantik dari Osvaldo Hai. Kali ini Osvaldo tidak menyanyiakan peluang yang ada karena di pertandingan semifinal ataupun saat melawan Kamboja beberapa kali peluang yang didapat Osvaldo tidak bisa menghasilkan gol. Betul. Bagas Adi. Nampaknya Nur Hidayat Haji Haris. Jet Sedakon. Jet Sedakon Kongam yang akan melakukan tendangan bebas. Hati-hati. Ancang-ancang lakukan. Sudah. Di blok dengan penjaga gawang Awan Seto tadi. Rawit Tasa, striker, ada perubahan formasi, ada perubahan strategi. Memperlambat tempo. Kemungkinan besar pola 4-3-3 akan berubah menjadi 3-4-3 atau kalau defense ini menjadi 5. Makin kuat aku nih. Sawat, hati-hati Indonesia. Korawicz, shooting Korawicz. Firza lagi, dua dengan Firzada. Masih Firza di kotak penalti. Firza dan gagal tadi Rivaldo. Terlepas. Sudah pelanggaran tadi nampaknya. Ada lagi pergantian pemain nomor punggung 29 dari Thailand. Lutfi Kamal kepada Rivaldo Terpere. Hati-hati Rivaldo. Umpan terobosan sangat baik. Osvaldo Hai. Oh Tuhan Osvaldo. Tik sekali Marinus. Wah, apa yang terjadi lakukan oleh Marinus? Apakah sebuah pelanggaran? Nampaknya kartu merah langsung. Kartu merah nampaknya. Ini yang harus diperhatikan dan dicermati oleh para pemain Indonesia. Iya, kartu merah yang tidak penting sebetulnya. Pelanggaran yang tidak penting dilakukan oleh Bagas Adi ini sangat-sangat ceroboh menurut saya. Tidak perlu dia melakukan hal tersebut ya. Segera berakhir. Langsung angkat kotak penalti, berbahaya, ditinju tapi dengan sangat baik oleh Awan Seto. Shooting lagi saringkan, apakah akan terjadi? Dibuang kembali oleh Asnawi. Tendang jauh ke depan, Marinus, ada Lutfi Kamal, shooting langsung. Hai, Sakuncai jadi kejar dengan ini Lutfi Kamal langsung angkat. Hai, Lutfi Kamal. Tentu saja mudah pun penjaga kawan rapat dengan Richard. Nampaknya belum juga wasit Angguin Hiatin meniup peluit panjang, masih berjalan. Jet Sedakon berbahaya di kotak penalti. Saringkan. Hai. Hati-hati dan wasit Angguin Hiatin telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Indonesia melawan Thailand dengan skor 2-1. Dengan demikian Indonesia menjadi juara untuk mengalahkan sang juara berat Thailand dengan skor 2-1. Dan Thailand benar-benar menjadi juara besar dengan sangat lama sejak mempertahankan gelar pada tahun 2005 sampai 2011 ini, Bung Haris. Sujud syukur kita lihat. Syukur alhamdulillah kita saksikan bagaimana debut Indonesia mampu langsung menghadirkan trofi di level U22 dan ini adalah trofi kedua persembahan Coach Indra Safri setelah pertama kali dia melakukannya di level U19 2013 lalu di Sidoarjo. Sekarang menandakan bahwa Indonesia bukan jago kandang lagi. Indonesia bisa juara di luar negeri.
Indonesia mengalahkan Thailand di final SEA Games 91 dan kini Power Indonesia 9 mengalahkan Thailand di Power. Piala AFF usia Ada energi, 22 tahun dengan skor 2-1 di Phnom Penh. Tentu saja Indonesia sudah sangat sering bertemu Thailand di final seperti final Piala Tiger tahun 2000, 2002 ataukah juga SEA Games 97 dan 91 ataukah final AFF pada tahun 2016 di mana Indonesia saat itu juga kalah dari Thailand, dan kabarnya Indonesia kini telah mampu membalas kekalahannya meski pada usia 22 tahun, Bung Haris. Iya, ini berarti rekor Indonesia 8 pertemuan di final. Indonesia 9 misi memperbaikinya 3 kemenangan. Dan pemirsa, tidak berlama-lama kami akan kembali ke studio sementara ini untuk bertemu dengan Bung Andrio Reza dan juga Bung Haris di studio. Silakan Bung Rio. Namun tentunya setelah komersial berikut ini. Ah, bahaya nomor 9. Oh, Sini. Gue seumur baru debut duet bareng Ini asli nih. Ini berita banget ini asli. Ini, aduh, kalau nggak foto kayaknya gimana gitu. serangan-serangan Level terakhir. mulai dari U16 sampai level senior. Oh, Dan Kraton. sebelum kemenangan ini kita hanya 2 kali menang. Ya. Tahun 91 di SEA Games di era Anatoly Polosin saat itu, dan di Piala AFF U16 di eranya Fahri Husaini tahun lalu. Sekarang berarti kita sudah 3 kemenangan. Dan Coach Indra Safri menyumbang 2 trofi. Dan ini luar biasa. Setiap Coach Indra Safri pegang tim minimal bisa membawa timnya ke fase knockout ya. Kalau di level Asia Tenggara bagus. paling tidak semifinal. Ini hebat. Putra Timur, 2017 tenang, semifinal, 2018 Juga yang semifinal, menekan, 2013 juara di usia 19, dan kali Jauh ini itu kalah. dia juara di usia 22. Luar biasa Coach Indra Safri. Ya, jika mengacu kepada turnamen internasional yang diikuti oleh negara-negara di benua Asia khususnya, Vietnam dan juga Thailand adalah 2 kesebelasan, bahkan Vietnam melajukan di Piala Asia yang belum lama ini berlangsung, sehingga Indonesia notabene dan sangat-sangat jelas berhasil menyingkirkan satu Vietnam dan juga Thailand. Ini luar biasa, Bung. Iya, tapi ini adalah awal ya, Oke. bukan sebuah ini baru awal, karena berikutnya di bulan Maret mendatang, tanggal 22 Maret kita akan kembali bertemu Thailand di Vietnam, Ya. di Hanoi pada kualifikasi Piala Asia U23. Jangan sampai kita euforia di kemenangan ini kemudian berantakan Betul. di Vietnam nanti. Dan tentunya tanda tanya mengenai apakah Sadil Ramdhani maupun Egy Melgian Syafikri akan tampil membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala AFC. Kita tentunya sangat-sangat menantikan, Bu. Iya, seharusnya boleh ya. Karena Piala AFF adalah turnamen yang tidak masuk kalender FIFA. Tapi sementara kualifikasi Piala Asia adalah masuk kalender FIFA, sehingga kita akan dapat suplai tambahan yang luar biasa, 4 pemain ya. Terutama 3 ya, karena Sahrian Abimanyu tentu akan pulih dari cedera. Kemudian juga ada Ezra Walian, ada Egy Maulana Fikri, dan Sadil Ramdhani yang main di luar negeri tentu akan mendapat izin untuk bisa membela Merah Putih. Dan inilah pemirsa dimanapun Anda berada, selebrasi sebentar lagi akan dilakukan oleh seluruh skuad tim nasional Indonesia di bawah usia 22 tahun. Kayak bisa tarik. Ya, ini luar biasa, sebuah keberhasilan. Tapi ingat, Iya. sekali lagi, jangan euforia berlebihan. Betul, Bu. Masih ada pekerjaan lainnya Betul. nanti di kualifikasi Piala Asia. Ada Thailand, Betul. ada Brunei, ada Vietnam yang harus kita hadapi Betul. untuk dapat tiket ke Thailand di Piala Asia U23 mendatang. Paling tidak untuk hari ini kita menjadi king, raja dari ajang AFF di bawah usia 22 tahun. Bahkan seorang head coach Indra Syafri masih memiliki waktu untuk mengatur anak asuhnya agar ya mungkin ini biar fotonya enak dilihat, Bu. Ya, agar Oke. tidak tercerai-berai, agar ini ya diatur satu persatu. Kita lihat juga ada mantan penjaga gawang timnas Indonesia Hendro Kartiko, dan ada asisten juga Nova Arianto. Ya. Selamat buat Indra Syafri, dan tentunya selamat
buat seluruh skuad timnas Indonesia di bawah usia 22 tahun. Target utama tentu saja, Bung, jangan pernah lupakan ajang SEA Games yang akan berlangsung akhir tahun ini. Betul. Kita harus berbenah dan tentunya dengan modal awal tampil sebagai juara kali ini akan menjadi peluru yang sangat diandalkan nanti di ajang SEA Games. Banyak PR yang harus dituntaskan oleh Coach Indra Safri. Ya. Sudah juara, iya, tapi ini baru awal. Iya. Karena banyak PR, terutama antisipasi set piece kita masih sangat lemah. Total ada 3 kali kita kebobolan lewat set piece. Iya. 2 dari Malaysia, 1 dari Thailand. Dan ini harus diperbaiki. Dan juga bagaimana mengendalikan emosi, jangan sampai nanti ada kartu merah lagi di saat kita sudah unggul. Dan kemenangan ini juga menjadi sebuah momentum bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa. Dan kita berhasil. Pemain Indonesia pun ingin berbagi kebahagiaan mereka dengan para supporter Indonesia yang hadir di Nasional Stadium di kota Phnom Penh, Kamboja. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia.